Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hatlimatur Hanafa dari BSA 4B. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep dasar teknologi pembelajaran. Baiklah, mari akan saya mulai penjelasannya. Baiklah, yang pertama adalah konsep dasar pembelajaran bahasa Arab. Dalam konsep dasar ini memiliki pengertian pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan yang dalam bahasa Arab disebut madhal adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat belajar mengajar bahasa. Pendekatan bersifat aksiomatis atau filosofis yang berorientasi pada pendirian, filsafat, dan keyakinan, yaitu yang diyakini tetapi tidak mesti dapat dibuktikan. Misalnya saja, asumsi dari oral approach yang mengatakan bahwa bahasa adalah apa yang kita dengar dan ucapkan, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Dari asumsi ini dapat dijawantahkan dalam hubungannya dengan pelajaran dan belajar bahasa, bahwa keterampilan menyimak dan berbicara harus dibelajarkan sejak dahulu sebelum keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua adalah metode. Metode ini adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Jika pendekatan bersifat aksiomatis, maka metode bersifat prosedural. Misalnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengajian materi pembelajaran, di antaranya latar belakang bahasa yang digunakan oleh murid dan bahasa asing yang akan dipelajari oleh para murid. Itu semua mengakibatkan perbedaan metodologis. Latar belakang sosial kultur seorang murid, pengalamannya dengan bahasa Arab atau bahasa asing lainnya sebelum mereka mempelajari itu, yang telah mereka pelajari sebelumnya, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dipilihnya suatu metode. Kemudian ada teknik yang dalam bahasa Arab disebut uslub. Teknik bersifat operasional karena ia sangatlah tergantung pada imajinasi dan kreativitas seorang pengajar dalam menyampaikan atau memberi materi dan memecahkan berbagai persoalan di dalam kelas. Dari satu pendekatan bisa menghadirkan satu atau beberapa metode, dan dari satu metode bisa mengimplementasikan satu atau beberapa strategi. Sebaliknya, jika strategi itu harus konsisten dengan metode, karena itu tidak boleh bertentangan dengan pendekatan. Nah, kemudian dalam pendekatan pembelajaran bahasa memiliki beberapa macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kemanusiaan. Dalam pendekatan kemanusiaan ini peserta didik dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan alat atau benda mati yang menerima rangsangan-rangsangan dan respon dari pendidik. Dengan pola pandang ini setidaknya dapat mempercepat interrelasi antara pengajar dan murid dan hubungannya dengan proses transferring knowledge atau penyaluran pengetahuan, karena kebutuhan psikologis murid dapat terpenuhi serta minat dan motivasinya dapat berkembang. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan berbasis media. Pendekatan ini mengandalkan kepada teknik penggunaan media belajar seperti buku atau alat-alat media yang lainnya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan oral. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan apa yang diucapkan, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan analisis dan non-analisis. Pendekatan analisis adalah pendekatan
yang digagaskan oleh Stearns adalah dalam konsep tahun 70-an, dan konsep pendekatan ini lebih bertajam pada konteks terakhir yang diselenggarakan pada bulan November 1980. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan formal karena ia memantulkan orientasi aliran sastra tentang analisa bentuk-bentuk percakapan, pidato, dan teori komunikasi lisan. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang fokus pada kemampuan komunikasi aktif dan praktis. Dan ini dalam pendekatan ini merupakan perpaduan strategi-strategi yang tertumpu dalam satu tujuan tertentu yang pasti, yaitu melatih murid menggunakan bahasa-bahasa asing. Dan yang selanjutnya yakni metode yang digunakan dalam pembelajaran. Ada banyak metode yang digunakan dalam khususnya untuk pembelajaran bahasa ya. Yang pertama adalah metode gramatikal terjemah. Metode ini tuh mengajarkan bagaimana cara menerjemahkan dengan baik. Metode yang selanjutnya adalah metode langsung. Metode langsung ini mengembangkan metode berdasarkan pengamatan yang pada penggunaan bahasa ibu oleh anak-anak. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali mereka dengar dari orang tua mereka, biasanya khususnya ibu, yang disebut dengan bahasa ibu. Karakter dari metode ini adalah memberi prioritas yang tinggi pada keterampilan berbicara. Basis pembelajarannya berfokus pada teknik demonstratif, menirukan dan menghafalkan langsung, di mana para murid-murid mengulang-ulang kata yang dia dengar, mengulang-ulang kalimat dan percakapan melalui asosiasi, konteks, dan definisi yang diajarkan secara induktif, yaitu berangkat dari contoh-contoh, kemudian diambillah sebuah kesimpulan. Terus kemudian mengelakkan jauh-jauh penggunaan bahasa ibu pelajar. Jadi untuk mulai tujuannya itu untuk mulai menghilangkan bahasa-bahasa ibu yang mereka dengar dari awal dulu itu mulai sedikit dihilangkan. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan komunikasi lisan dilatih secara cepat melalui tanya jawab yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. Yang selanjutnya interaksi antara guru dan murid terjalin aktif. Metode yang selanjutnya adalah metode membaca. Karakteristik dari metode ini adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis pada pemahaman isi bacaan dengan didahului oleh pengenalan makna kosakata, kemudian membahas isinya secara bersamaan dan dengan dibantu dan dituntun oleh guru. Selanjutnya adalah tata bahasa, tidak boleh dibahas secara panjang lebar, namun dipilih dengan sesuai fungsi maknanya, jadi nggak boleh bertele-tele. Kemudian kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan hadirnya tugas-tugas yang harus dijawab oleh murid untuk mengokohkan pemahaman akan bahan bacaan tersebut. Jadi setelah murid diajari, kemudian mereka akan diberikan soal-soal yang fungsinya untuk mengetes sebesar mana kepahaman mereka atas apa yang telah disampaikan oleh pengajar. Metode yang selanjutnya adalah metode audilingual. Metode ini didasarkan atas beberapa asumsi, antara lain bahwa bahasa yang pertama adalah bahasa ujaran. Oleh karena itu harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata, kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum mereka harus belajar membaca dan menulis. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai strategi pembelajaran yang baik. Adapun beberapa strateginya, yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi sebelum mulai sebuah kelas itu kita harus melakukan sebuah pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya menjelaskan pembelajaran, tujuan dari pembelajaran khusus yang akan dicapai oleh peserta didik, dan apresiasi untuk membangunkan pengetahuan lama peserta didik serta dikaitkan dengan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari.
Yang kedua, menyampaikan informasi. Dan dalam penyampaian informasi ini ada hal yang harus diperhatikan tentunya. Yang pertama, urutan penyampaian materinya harus berurutan. Dan dia harus sesuai dengan urutannya, tidak boleh rancau, agar murid itu tidak bingung dalam kegiatan mempelajarinya. Yang kedua, dalam ruang lingkup materi tergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materinya yang telah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah materi yang disampaikan mencakup materi dalam bentuk pengetahuan berupa fakta dan informasi yang terperinci, keterampilan berupa langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat tertentu, dan sikap berupa pendapat, ide, saran, dan tanggapan. Yang selanjutnya adalah partisipasi peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran harus ada partisipasi peserta didiknya agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu dapat berupa seorang pengajar memberikan soal-soal tes kepada murid untuk mengukur kepahaman mereka selama pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini perlu dilakukan oleh guru agar tercipta pembelajaran berkelanjutan. Bentuk kegiatan ini bisa berupa memberikan tugas pekerjaan rumah, kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif, tugas bersama, atau tugas kelompok. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.